fakta bahwa burung-burung saling berbicara dengan menggunakan bahasa tertentu. Pernahkah kita berpikir bagaimana cara burung itu berkomunikasi? Apakah mereka saling berbicara seperti kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan surat ini berkaitan dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Putra Nabi Daud alaihi salam ini mampu mengerti dan memahami bahasa burung. Hal ini menunjukkan bahwa burung pun saling berkomunikasi satu sama lain. Kicauan burung mungkin terdengar sederhana oleh telinga kita, tapi inilah bentuk bahasa mereka. Seekor burung yang menemukan sumber makanan akan berkicau untuk memberitahu sesamanya. Begitu pula ketika terjadi bahaya, burung akan berkicau untuk saling memperingatkan dan waspada. Ternyata tidak hanya umat manusia saja yang saling berkomunikasi dengan perantara bahasa. Adanya bahasa burung membuktikan bahwa burung juga memiliki komunitas sosial. Inilah sebuah fakta ilmiah yang mampu ditangkap nalar dan akal manusia. Temuan ilmiah mengenai bahasa burung berkembang setelah penemuan teknologi canggih. Bahkan para ilmuwan menggunakan satelit buatan untuk mengamati perilaku hewan termasuk burung. Entah berapa banyak uang dan waktu yang habis untuk menemukan fakta tentang bahasa, perilaku dan interaksi sosial burung. Padahal 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menyiratkan fenomena sosial burung dalam surah Al-An'am ayat ke-38. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ayat ini menyebutkan kata dabbah yang maknanya meliputi seluruh makhluk termasuk burung. James Clement, seorang pakar burung berkebangsaan Amerika, mengungkapkan di seluruh dunia terdapat sekitar 9.800 jenis burung dengan ukuran yang beragam. Ukuran paling kecil disebut bee hummingbird. Burung asli kepulauan Kuba ini berukuran 5-6 cm dengan berat tak lebih dari 2 gram saja. Sedangkan jenis burung terbesar di dunia adalah burung unta. Burung yang tidak bisa terbang ini bisa tumbuh hingga 2,8 meter dan berbobot sampai 156 kg. Burung kecil biasa memangsa serangga, sementara yang lebih besar akan memakannya. Inilah siklus saling makan-memakan yang disebut rantai makanan. Pernah kita memperhatikan betapa sempurnanya sistem rantai makanan ini? Bayangkan jika tidak ada burung pemakan serangga, mungkin lalat, jangkrik, nyamuk dan seranggalah yang akan luar biasa banyaknya. Tapi Allah telah mengatur keseimbangan jumlah masing-masing jenis hewan, sehingga tercipta sebuah lingkungan yang nyaman, utamanya bagi kehidupan manusia. Sayangnya, penangkapan liar dan hilangnya habitat hutan menyebabkan banyak jenis burung terancam punah. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sudah Allah memperbaikinya." Inilah sebuah petunjuk bagi manusia untuk menjaga eksistensi seluruh makhluk, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan manusia untuk menjaga ekosistem. Burung gagak ini cukup dikenal di masyarakat kita karena sering dikesankan burung seram, bahkan sering dikaitkan dengan nasib buruk. Terkadang bahkan dikaitkan dengan kematian. Namun pengetahuan modern mengungkap fakta mencengangkan. Burung ini terbukti sebagai hewan paling cerdas. Al-Quran sendiri pernah mengungkap kisah akan kecerdasan burung gagak dalam kisah anak-anak Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Dalam kisah ini, burung gagak telah mengajarkan anak Adam alaihissalam untuk melakukan sebuah prosesi penting yang kelak menjadi panduan bagi manusia dari generasi ke generasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbun mayat saudaranya. Qabil berkata, 'Wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini.'
supaya aku dapat menimbunkan mayat saudaraku. Karena itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 30 hingga 31. Ayat ini memberi kita petunjuk agar melihat lebih dekat dan mempelajari lebih dalam dan menggali sumber pengetahuan yang belum tergali. Burung gagak dalam ayat ini sebagai mentor bagi manusia. Hal ini akan menunjukkan bahwa manusia serasa direndahkan oleh solusi yang ditemukan oleh burung gagak. Meski sering dipandang sebelah mata, ternyata hewan ini justru hewan super cerdas. Ilmuwan Bernd Hendrik dan Thomas Bouvier mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa burung gagak memiliki kemampuan mental yang luar biasa. Burung ini menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan beberapa kemampuan mereka bahkan melampaui dari kerang besar. Dalam berbagai percobaan terbukti, burung gagak yang diberi tugas yang sangat kompleks dan belum pernah mereka dapati sebelumnya selalu berhasil mencari kreativitas dan solusi logis untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Yang lebih mengejutkan lagi, gagak mampu untuk menguji setiap kemungkinan yang ada di dalam pikiran mereka dalam waktu singkat. Pilih solusi yang paling efektif dan menerapkannya dengan benar saat pertama kali mereka mencobanya. Sungguh makhluk paling cerdas. Tidak ada yang bisa menandinginya. Beberapa percobaan menunjukkan bahwa burung gagak yang licik bisa membuat binatang lain bekerja untuk mereka, membuat hewan lain mencarikan makanan untuk mereka, atau minimal mempermudah mereka. Semua hewan memiliki keunikan sehingga bermanfaat dan mampu menjaga keseimbangan bumi dan seisinya. Allah berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Quran Surat Shad ayat 27. Ayat ini ditegaskan para ulama tafsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada manusia, Allah tidak menciptakan seluruh makhluk termasuk hewan dengan sia-sia. Semua binatang bermanfaat bagi manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut merupakan salah satu jenis serangga yang namanya dijadikan nama salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Dinamakan An-Naml atau semut karena pada ayat 18 dan 19 surah ini berisikan tentang kisah seekor pemimpin semut yang menginstruksikan anak buahnya untuk segera masuk sarang karena Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya akan melewati tempat itu. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai mukjizat bisa mengerti suara hewan, kemudian merasa takjub atas kejadian itu, dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepadanya. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 17 hingga 18. Ayat ini mengisahkan bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang melintasi sebuah jalan, yang di jalan itu terdapat gerombolan semut. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa semut-semut itu dapat berbicara satu sama lain. Fakta kebenaran Al-Quran ini terungkap melalui sebuah penelitian ilmiah yang dipublikasikan pada 2009 bahwa semut dapat berbicara. Dalam penemuan tersebut mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi audio yang canggih telah memungkinkan para ilmuwan untuk meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa semut-semut secara rutin berbicara antara satu dengan yang lainnya. Semut sebagian besar memiliki semacam papan alami dalam perut yang dapat mengeluarkan suara sebagai media berbicara dengan sesamanya. Dengan menggunakan mikrofon dan speaker mini dan canggih yang dapat dimasukkan ke dalam sarang semut,
seorang peneliti menemukan bahwa ratu semut dapat mengeluarkan instruksi kepada para pekerja mereka. Para peneliti tercengang, kemampuan bicara dari ratu semut ternyata ditiru serangga lain dengan pola yang sama. Kupu-kupu besar rebel misalnya, merupakan salah satu dari sekitar 10.000 makhluk yang memiliki hubungan parasit dengan semut. Dan sekarang ditemukan telah belajar untuk meniru suara dengan menggunakan sinyal kimia. Hasil penelitian beberapa dekade yang lalu telah menunjukkan bahwa semut mampu membuat panggilan menggunakan alarm berbunyi. Tetapi baru-baru ini hasil riset telah menunjukkan bahwa kosakata mereka mungkin jauh lebih besar dan mereka juga dapat berbicara satu sama lain.